Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudaraku bangsa Indonesia yang mulia. Di 2 episode sebelumnya, kita sudah melihat keresahan rakyat dan bagaimana sosialisme masuk ke Indonesia. Kita sudah melihat bahwa banyak tokoh bangsa yang berjuang tulus, tetapi ada juga yang membawa ide revolusi radikal. Dan akhirnya, sejarah mencatat itu berakhir dengan tragedi. Hari ini kita akan masuk lebih dalam, di mana letak kesalahan konsep sosialisme. Mengapa ide yang terdengar indah, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan bersama, justru gagal di mana-mana? Mari kita mulai dari hukum alam itu sendiri. Alam semesta bekerja dengan prinsip yang sangat jelas. Tanam dan tuai. Siapa yang menanam banyak, dia akan menuai banyak. Siapa yang menanam sedikit, menuai sedikit. Siapa yang tidak menanam, ya dia tidak akan menuai. Di sawah, petani yang rajin memberi pupuk akan panen lebih banyak dibanding yang malas. Di sekolah, siswa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapat nilai lebih baik dibanding yang main-main. Itulah keadilan sejati. Sosialisme mencoba membalikan hukum ini. Ia berkata, tidak boleh ada yang dapat lebih banyak dari yang lain. Semua harus dibagi rata. Maka hasil kerja keras seseorang diambil dan dibagikan kepada mereka yang tidak berusaha. Apa akibatnya? Yang rajin kehilangan semangat karena hasilnya diambil. Yang malas semakin malas karena tetap dapat bagian. Ini yang disebut kesetaraan hasil, berbeda dengan kesetaraan kesempatan. Kesetaraan hasil membuat masyarakat kehilangan motivasi dan akhirnya semua menderita bersama-sama. Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan sebuah kelas dengan 30 murid. Setiap kali ujian, guru tidak memberi nilai sesuai hasil belajar, tapi merata-rata. Murid yang belajar keras kecewa karena nilainya diturunkan. Murid yang malas justru diuntungkan. Apa yang terjadi di ujian berikutnya? Murid yang rajin mulai malas dan akhirnya seluruh kelas kehilangan semangat. Semua nilai turun. Bukan karena murid bodoh, tapi karena sistem yang salah. Saudara-saudaraku, hal ini tidak hanya terjadi di buku teori, tetapi juga di kehidupan kita hari ini. Coba lihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. BPJS Kesehatan, niatnya mulia, menjamin kesehatan untuk semua. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang tidak mau membayar iuran, tetapi tetap menuntut layanan. Akhirnya, yang rajin membayar ikut menanggung beban yang tidak disiplin. Rumah sakit defisit, pelayanan menurut. Rakyat yang taat justru dirugikan. Makan bergizi gratis, memberi makan anak sekolah adalah baik. Tetapi jika jadi program permanen tanpa mendidik tanggung jawab keluarga, lama-lama kita mencetak generasi yang hanya menunggu jatah, bukan berusaha sendiri, dan banyak korban sudah berjatuhan. Subsidi dan bantuan tunai niatnya membantu rakyat kecil, tapi sering disalahgunakan untuk pencitraan politik. Akhirnya rakyat terbiasa menunggu bantuan, bukan mencari solusi sendiri. Birokrasi menjadi gemuk, jumlah kementerian dan lembaga makin banyak, gaji pegawai dan tunjangan terus naik, tapi pelayanan publik tetap lambat. Negara makin gemuk, rakyat makin kurus. Semua ini adalah contoh kebijakan sosialis yang membuat negara semakin besar dan rakyat semakin tergantung. Saudara-saudaraku, masalahnya bukan pada bantuan sosial itu sendiri. Masalahnya adalah ketika negara mengambil terlalu banyak peran dan rakyat kehilangan kemandirian. Itulah masalahnya. Hari ini kita mulai terbiasa berpikir, kalau sakit, negara bayar. Kalau sekolah, negara sediakan makan. Kalau miskin, negara kasih bansos. Lama-kelamaan, kita kehilangan daya juang, inovatif, kreativitas. Kita lupa bahwa negara seharusnya hanya fasilitator, bukan penguasa hidup kita. Kita lupa bahwa kebebasan dan kesejahteraan datang dari kerja keras dan tanggung jawab pribadi, bukan dari negara yang terus-menerus memberi. Dan jangan lupa, semakin besar peran negara, semakin besar pula pajak yang harus kita bayar. Semakin gemuk birokrasi, semakin besar anggaran yang diambil dari keringat rakyat.
Pada akhirnya, negara bisa berubah menjadi tuan besar yang mengatur segalanya. Apa yang boleh kita miliki, apa yang boleh kita makan, bahkan apa yang boleh kita pikirkan. Inilah bahaya sosialisme yang sesungguhnya. Ketika negara menggantikan peran Tuhan. Sosialisme bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah spiritual. Karl Marx menyebut agama sebagai candu rakyat yang harus dihapus. Negara-negara komunis, iman dilarang, kebebasan berbicara dibungkam. Kita tidak bisa membangun Indonesia yang merdeka dengan ide yang menolak Tuhan. Saudara-saudaraku, hukum alam mengajarkan keragaman dan keseimbangan, bukan penyamaan paksa. Hutan sehat karena ada pohon besar dan pohon kecil. Ada bunga dan rumput. Bangsa sehat karena ada peran yang berbeda-beda, tetapi semua diberi kesempatan untuk berkembang. Keadilan berarti memberi kesempatan yang sama, bukan memaksa hasil yang sama. Karena itu kita harus berkata tegas. Sosialisme yang memaksa kesetaraan hasil adalah pelanggaran terhadap hukum alam dan hukum Tuhan. Ia mungkin terdengar indah, tetapi ia membunuh semangat berusaha, menghancurkan kebebasan, dan akhirnya membuat rakyat sengsara. Jika kita ingin keadilan sosial, caranya adalah hapuskan penindasan, tetapi dorong tanggung jawab pribadi. Beri peluang usaha, bukan hanya bansos. Bangun sistem yang memberi imbalan setimpal untuk kerja keras. Itulah hukum tanam tuai. Itulah keadilan sejati. Itulah yang akan membuat bangsa kita kuat. Saudaraku, di episode berikutnya kita akan melihat bukti-bukti nyata bagaimana negara-negara yang memaksa sosialisme akhirnya runtuh. Dan bagaimana kita bisa belajar agar Indonesia tidak masuk ke jurang yang sama. Saudara-saudaraku, masa depan Indonesia ada di tangan kita dan generasi muda. Jangan kita serahkan nasib bangsa kepada ide yang sudah terbukti gagal. Mari kita pilih jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan, hukum alam, dan nurani kita. Mari kita tolak komunisme. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.